Shalom, Bapak-Bapak, Pembapa Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1 dari kolom 1 sampai kolom 17. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita pada bulan Juli tahun 2020. Sebagaimana informasi, ibadah kita akan dipimpin langsung oleh Ibu Pendeta Deti Tanjaya Lengkong, Master Teologia. Untuk menjemput Kadim, saya ajak kita semua, pria pembapa yang ada di gereja maupun di rumah, kita berdiri bersama, kita menyanyi Mars Pria Pembapa. Marilah kita Pembapa Kristen di Minahasa, Tuhan panggil kita semua, sadarlah dan bangunlah, masyurkanlah nama Yesus tiap saat dan masa, jauh dekat jadi pelita, jadi garam di dunia. Marilah kita bersatu, masyurkanlah kasih-Mu, bangun gereja negeri kita, rumah tangga hidupmu, untuk selamat nusa bangsa bahkan selamat dunia. Tuhan Yesus serta kita kini sampai selamanya. Pria Kombapa Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1, baiklah kita bersama dalam persekutuan yang beribadah pada saat ini. Kita masuk pada persiapan. Di tempat ini kita berkumpul lagi dalam suasana persekutuan yang memuliakan Tuhan, dalam kekudusan menyembah Dia, di dalam roh dan kebenaran. Diberkatilah semua yang datang dalam nama Tuhan. Persekutuan ibadah pria Kombapa Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1 di tempat ini. Jadilah di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara. Amin. Dunia tercipta oleh karena Tuhan-Mu, bersyukur apa yang terjadi dalam hidupmu. Nyatakanlah semua yang ada padamu, berkat Tuhan melimpah memenuhimu. Nyatakan kemuliaan kerajaan-Nya, wujudkan cinta kasih damai dan teladan-Mu, bekerja demi kebesaran nama-Nya, pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, bahagia, haleluya. Jemaat disilakan duduk. Kita membaca dari kitab Efesus 5 ayat 15 sampai 21 yang berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur,
karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah kata firman. Ya Allah Bapa, ya Yesus Tuhan, ya Roh Kudus, aku bersyukur, aku memuji menyembah-Mu. Oh, berikanlah urapan Roh-Mu kepadaku, agar aku layak di hadirat-Mu. Di relung hatiku yang hancur, ku buat mezbah korban syukurku. Ku serahkan persembahanku. Berkenanlah Kau, ya Tuhanku. Kita mengintrospeksi diri sebagai pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Kita membacanya itu dari Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 yang berkata, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian. Dari lingkungan malam gelap, Yesus Tuhanku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesusku datanglah, dari sengsara sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib. Dan ku rindukan dosaku raib, Yesusku datanglah. Kita mendengarkan pembacaan Filipi 4 ayat 8 sebagai ajakan untuk hidup baru. Demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci,
semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian kata firman. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cepat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buat dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Nyatakanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Saudara-saudara, kita akan berdoa untuk pembacaan dan berita firman. Mari berdoa. Betapa indahnya ketika kami bersama dalam persekutuan yang beribadah, Pria Kombapa Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1, untuk menyembah Engkau Allah, memuliakan kebesaran nama-Mu, mengagungkannya itu bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Dan olehnya lah, saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, beri kami kemampuan, akal budi, hikmat yang daripada-Mu Tuhan, supaya kekuatan dari Roh Kudus akan melengkapi kami, baik hamba-Mu dan semua kami yang membaca dan mendengarkan firman-Mu, agar ada energi Allah yang akan memberikan kami kekuatan untuk melihat betapa dalamnya cinta kasih Tuhan dari setiap perkataan-perkataan firman-Mu. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang sedia untuk membaca dan merenungkan firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca untuk pembacaan di minggu ini yang diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46. Kita menyiapkannya untuk bersama-sama mengikuti pembacaan ini. Oleh Lembaga Alkitab, di sana diberi tema penghakiman terakhir. Demikian, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkannya di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus,
kamu memberi aku minum. Ketika aku sengsara, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawati aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melaksanakannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kita akan ikuti puji-pujian.
kesalahan. Ia tiada bersuka karena ketidakadilan. Ia hanya bersuka oleh karena kebenaran. Kasih sabar menanggung segala sesuatu. Kasih suci abadi. Kasih sabar menanggung segala sesuatu. Kasih suci abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk tema yang kita baca di minggu yang berjalan ini, melayani sesama berarti melayani Tuhan. Saudara-saudara, oleh virus COVID-19 telah merubah kita dari yang biasa tidak menjadi biasa. Suatu kehidupan baru yang membuat segenap hidup kita mengalami perubahan drastis dan luar biasa. Ada pepatah yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau sekarang itu terbalik. Bersatu kita runtuh, bercerai kita teguh. Karena corona, orang bilang. Nah, kita masuk pada peradaban baru yang disebut era new normal. Tapi dengan berbagai syarat yang menuntut kita harus disiplin menjalankannya. Dan kita tidak dapat mengelakkan diri. Kita suka atau tidak suka, kita harus ada di jalan itu. Sebagai pria kaum bapa, orang percaya harus eksis. Sehingga kita melihat bahwa pandemi COVID-19 ini bukan hanya merubah pandangan dunia, tetapi juga pandangan gereja semakin dimurnikan. Saudara-saudara, firman Tuhan ini merupakan jawaban Yesus terhadap pertanyaan murid-muridnya tentang kesudahan akhir zaman pada waktu mereka sedang bercakap di Bukit Zaitun. Murid-murid itu bertanya dalam Matius 24 ayat 3, di sana dituliskan, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangannya dan tanda kesudahannya?" Injil Matius mengungkapkan hal ini sebagai suatu nubuat tentang apa yang akan terjadi pada penghakiman terakhir, yang kemudian dibahasakan atau diceritakan dalam sebuah perumpamaan. Karena akan tiba saatnya pada kedatangannya, semua orang akan dihakimi kelak menurut perbuatannya. Itu dalam Injil Matius 16 ayat 27, di sana disebutkan, "Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sehingga mereka yang berbuat baik, yang melakukan kehendak Bapa akan mengalami hidup kekal dan kebahagiaan. Tapi sebaliknya, mereka yang tidak berbuat baik, tidak melakukan kehendak Bapa,
akan mengalami siksaan. Di situ Yesus akan bertindak sebagai hakim. Seperti yang dikatakan oleh 2 Timotius 4 ayat 8 menyebutkan bahwa Yesus adalah hakim yang adil. Dan Matius menyebutkan anak manusia yang akan datang dalam kemuliaannya itu juga pernah disampaikan oleh Daniel. Kalau kita baca pasal 7 ayat 13 sampai 14 dari kitab Daniel. Di sana dia katakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan. Sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Anak manusia itu diberi kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja, menduduki tempat yang mulia, tahta yang mulia, dan kemudian semua bangsa akan datang kepadanya. Sebutan semua bangsa adalah berasal dari tradisi perjanjian lama yang menunjuk pada mereka yang tidak termasuk umat Allah, yaitu bukan orang Yahudi. Dipakai kemudian oleh Matius, karena alamat surat Injil Matius ini adalah orang-orang Yahudi. Semua bangsa akan datang dan memperoleh keselamatan tergantung pada sikap dan perbuatan mereka, yaitu apakah mereka mampu melihat dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang lapar. Apakah mereka mampu memberi tumpangan pada orang asing, memberi pakaian bagi mereka yang telanjang. Apakah mereka mau melayani orang yang sakit dan yang ada di penjara, mereka yang hina di mata masyarakat. Kalau mereka mampu, bangsa-bangsa ini yang datang, jika mereka mampu, maka Alkitab mengatakan mereka akan memperoleh keselamatan. Siapa mereka yang disebut yang hina di tengah masyarakat? Oleh Injil Matius di sana disebutkan dalam bahasa aslinya Elachitos. Elachitos yang berarti paling hina, paling diremehkan, paling rendah, paling kecil. Hina secara fisik, penuh kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang terabaikan dari perhatian para pemimpin tokoh-tokoh agama pada masa itu. Karena di zaman Yesus, gereja mula-mula mengalami atau berhadapan dengan kondisi sosial masyarakat Yahudi yang di dalamnya banyak orang-orang yang terlupakan oleh pelayanan gereja. Kaum marginal, orang-orang yang lapar yang tidak dipedulikan. Sebaliknya kaum kapital atau elit-elit masyarakat sangat kuat mempengaruhi kehidupan persekutuan berjemaat, sehingga perhatian kepada orang-orang marginal, kaum yang terpinggirkan itu diabaikan atau dilupakan. Jadi Yesus mengatakan ketika bangsa-bangsa itu datang memberi perhatian dan pelayanan mereka kepada orang yang paling hina, sama artinya mereka melayani Tuhan. Yesus menempatkan dirinya sebagai kaum yang hina dan terlupakan. Dan jika mereka berbuat
terhadap salah seorang yang paling hina, sekalipun nilainya sama dengan mereka sedang melakukannya untuk Tuhan, Raja kemuliaan. Kalau kita membaca itu dalam ayat 45 di sana. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Karena itu saudara-saudara, ketika kaum yang hina itu diabaikan dari perhatian gereja, dari masyarakat, ini adalah suatu pemandangan yang kurang baik, tidak benar, dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sehingga Yesus merombak pola pikir mereka dan perilaku masyarakat. Umat yang sangat egoistis, yang mengabaikan perhatian dan pelayanannya kepada kaum marginal. Yesus mengajarkan agar memberi perhatian dan pelayanan terhadap sesama. Sebab melayani sesama sama nilainya dengan mereka telah melakukannya untuk Tuhan. Supaya ketika ia datang sebagai Raja kemuliaan, mereka itu dipanggil dan kemudian diberkati. Ayat 34 mengatakan, dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari kamu, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Luar biasa jaminan yang diberikan oleh Yesus. Karena selama di dunia mereka telah banyak berkorban dan mengalami penderitaan berat, melayani orang-orang yang hina, dan kelak mereka akan menerima kerajaan yang sudah disediakannya. Orang-orang yang benar itu akan menjadi tamu kehormatan, duduk di sebelah kanan Raja. Inilah gambaran suasana kesukaan surgawi yang akan dialami orang yang benar, umat yang taat dan setia sampai mati. Selanjutnya, semua bangsa akan dikumpulkan dan dia akan memisahkan orang per orang seperti gembala memisahkan kambing dan domba. Domba berada di sebelah kanan dan kambing berada di sebelah kiri. Pemisahan ini berdasarkan pada sikap dan cara pelayanan yang mereka lakukan terhadap Tuhan. Itu berarti karakter dan sikap orang Kristen akan nampak pada perilakunya sebagai wujud iman. Kita melihat apa yang terjadi yang dimaksudkan dengan domba. Domba itu menunjuk pada umat Tuhan yang percaya, yang setia melakukan kehendak Bapa, melayani tugas-tugas kesaksian itu secara nyata dan aktif, memberi perhatian kepada mereka yang paling hina. Domba disebut orang benar karena imannya. Kita bandingkan dalam Roma 5 ayat 1. Bahwa kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi mereka itu ditempatkan di sebelah kanan yang artinya tempat yang terhormat, diuntukkan, disediakan bagi domba yang melakukan kehendak Tuhan. Mereka layak masuk ke kehidupan kekal. Ayat 46b mengatakan. Selanjutnya, siapa yang dimaksud dengan kambing? Kambing itu disebutkan, diartikan sebagai orang-orang yang terkutuk. Dengan tegas dan tajam sikap Yesus terhadap orang yang tidak melayani dan memperhatikan sesamanya. Itulah orang-orang yang terkutuk.
Ini menunjukkan pada orang yang tidak percaya dan orang Kristen yang tidak setia melakukan kehendak Allah. Mereka tidak peduli, ayat 42 sampai 43. Mereka tidak memperhatikan dan mengabaikan orang yang hina, yang miskin, yang terpinggirkan. Dan ayat 41 di sana disebutkan, ketika anak manusia datang sebagai raja, maka mereka akan diusir dari hadapannya. Ayat 41 mengatakan, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sangat kejam dan keras sikap Yesus terhadap mereka yang disebut kambing, yang tidak setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa makna di balik cerita ini? Ini menjadi suatu kritik sosial dan kecaman terhadap gereja, orang-orang percaya yang mengabaikan perhatian pelayanannya kepada orang yang harusnya butuh pakaian, butuh tumpangan, butuh makanan. Kritik sosial dan sikap yang tegas serta tajam ini, jika mengabaikan pelayanan itu, tidak memberi kepedulian terhadap mereka, maka itu memiliki konsekuensi. Artinya ini juga jika gereja mengabaikan pelayanan diakonnya, sama seperti yang sudah kita renungkan sebelum-sebelumnya. Kita tidak memberi perhatian, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, maka itu berarti suatu hal yang keliru. Kalau itu tidak diperhatikan oleh gereja dan para elit-elitnya, para pelayan Tuhan, itu suatu hal yang sangat-sangat fatal di hadapan Tuhan. Artinya hidup masyarakat dan umat yang mengabaikan tugasnya, tidak melayani sesamanya, berarti dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan ini perlu diseriusi. Sebab ketika kita melayani, berarti kita melayani Tuhan. Dan kita dikategorikan sebagai domba yang kelak akan diberkati. Kita melayani sesama harus dilaksanakan sebagai perintah yang tidak dapat ditolak dengan alasan apapun. Sebab perilaku yang mengabaikan pelayanan terhadap sesama pasti akan ada konsekuensinya. Sangat fatal, dan pasti kita juga tidak akan dikategorikan sebagai kambing yang kelak akan dienyahkan dari hadapan Allah dan akan menerima kebinasaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa hal yang dapat kita ambil. Pertama, masa pandemi yang kita alami saat ini telah memotivasi kita. Peran seorang bapak sebagai seorang suami, sebagai kepala keluarga, jangan kita masa bodoh atau kita diam atas situasi pandemi ini. Karena ternyata yang kita lihat sudah ada beberapa peristiwa yang terjadi sebagai konsekuensi ketika orang tidak mampu memahami masa pandemi ini sebagai suatu ujian iman. Contohnya, terjadi pencurian, perampokan, penipuan, ada di beberapa tempat, termasuk di gereja kita ini. Jika amplifier yang kita pakai setiap saat tiba-tiba diambil, itu salah satu contoh. Yang pasti memang kita tidak bisa menyangkal bahwa dampak pandemi ini sangat mengganggu ekonomi keluarga. Dan apa yang harus kita buat sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak? Bagaimana supaya keluarga kita bisa tetap makan?
pemerintah kota kita mengatakan, jadi tadi malam kami mengikuti Zoom meeting, pemerintah kita menghimbau, mengajak, mari jotorang bakobong. Ada yang bilang, nyana ada kobong, tanam di polybag. Sejengkal tanah pun kita bisa menghasilkan sesuatu apabila kita punya niat untuk membangun suatu kehidupan baru di era baru untuk meningkatkan perekonomian kita. Hal yang kedua, juga melalui Zoom meeting itu, di sana Pak Wali Kota mengatakan, torang di Manado masuk zona merah. Nah, ketika peralatan medis itu makin canggih, nah akan ada banyak orang yang terdeteksi reaktif dan kemudian positif. Dan satu hal Pak Wali Kota bilang, torang so ada 3 virus data tambah. Virus apa itu? Virus kepala batu kata pertama, virus pandang enteng, dan virus sok tahu. Menurut Pak Wali Kota, ini yang harus diseriusi. Bagaimana kita berupaya untuk memutus rantai kalau torang so termasuk di 3 virus ini? Bapak-bapak, kita perhatikan itu. Bagaimana gereja mau dibuka kalau virus itu pada akhirnya bertambah dan bertambah. Somo terjadi klaster baru, klaster rumah ibadah. Kalau seandainya kita tidak mampu bersama sinergi dengan pemerintah berupaya untuk memutus rantai. Menjadi perhatian kita bapak-bapak. Kota Manado disebut kota doa, lalu kita tidak mendukungnya dengan kehadiran kita, maka marilah ini menjadi suatu perenungan yang harus kita tanggapi. Yang terakhir, jadilah bapak-bapak yang arif dan penuh hikmat. Bapak-bapak juga yang mencintai istri dan anak-anak, yang bertanggung jawab atas keluarganya. Selama virus ini memang pada akhirnya muncul persoalan-persoalan baru. Ada yang bilang, ya karena selalu baku dapat tiap hari, bukan mau damai, bakalai kata. Sehingga tingkat perceraian tinggi sekarang ini. Biasa kan di kantor, pergi pagi, pulang semalam, kurang berapa jam, sudah semua istirahat. Tapi selama pandemi ini, baku dapat terus, bukan mau baku bagus, baku baik, baku dukung, baku tunjang, tapi ternyata ada hal yang negatif terjadi. Tapi disinilah memang mari kita makin proaktif. Jangan sampai kita tidak tahan uji. Jadilah bapak-bapak sebagai seorang suami yang benar. Kita ada di kategori domba yang mau melakukan kehendak Tuhan, yang bersama-sama dengan istri dan keluarga kita mau melayani mereka yang membutuhkan. Supaya kita juga diberkati ketika Raja kemuliaan yang akan datang itu mendapati kita melakukannya, maka kita akan duduk di sebelah kanan dari Raja kemuliaan yang telah menyediakan kita kehidupan yang diberkati. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberi persembahan, dan saat kita memberi persembahan, kita diiring oleh kitab Roma 12 ayat 1, di sana mengatakan,
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikianlah firman Tuhan. Sambil memberi kita lagukan puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa. Mari berdoa. Engkaulah Tuhan, Bapa yang sejati, yang mengasihi kami anak-anak-Mu, dan yang menyertai kehidupan kami, yang tidak menghendaki kami hidup binasa, tetapi oleh segala pengorbanan-Mu, Engkau merindukan agar kami ada di sebelah kanan-Mu, diberkati oleh karena mau melakukan kehendak Bapa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu ini telah memberi kami lagi wawasan, membuka pola pikir kami, dan menaruh harapan apa yang harus kami buat sebagai seorang suami, selaku kepala keluarga dalam rumah tangga kami, menjadi keluarga yang utuh di hadapan Tuhan, ikut serta melaksanakan tugas yang Kau percayakan untuk bisa menjadi alat Tuhan, memperhatikan dan mempedulikan mereka yang butuh pertolongan. Engkau tidak membiarkan kami di saat kami ada dalam kekurangan karena masa pandemi ini. Tetapi Engkau memberi kami hikmat, talenta dan karunia yang akan menjadi kekuatan potensi bagi kami untuk sesuatu yang harus kami buat, sehingga kami mampu eksis sekalipun kami penuh dengan keterbatasan. Kami mohon Tuhan, Engkau Allah membuka pikiran kami sebagai suami, sebagai bapak-bapak, agar kami tidak masa bodoh dan terlena dengan keadaan ini, tetapi justru Engkau mengangkat harkat dan martabat kami, supaya kami makin proaktif dengan keadaan ini,
Bagaimana kami bisa membangun suatu kehidupan baru lagi di era new normal ini. Kami tetap diberkati, kami tetap akan disediakan suatu kehidupan yang layak, yang sejahtera, manakala kami ikut berjuang baik untuk melawan virus COVID-19 ini dengan upaya-upaya memutus mata rantai. Demikian juga supaya kami berupaya untuk melaksanakan tugas-tugas diakoni, memberi perhatian dan kepedulian bagi mereka yang butuh pertolongan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu ini yang melengkapi kami lagi, yang menguatkan dan memotivasi kami untuk tetap memiliki semangat juang yang tinggi dalam mengisi kehidupan kami di era yang baru ini. Bersama istri dan anak-anak, keluarga besar kami. Pakai dan berkati kami Tuhan untuk menjadi alat kesaksian yang baik. Demikian juga Tuhan melalui komisi kategorial Pria Kombapa Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1. Supaya Engkau juga menambah hikmat bagi mereka untuk dapat mengupayakan apa yang harus mereka lakukan dalam memberi motivasi bagi seluruh Pria Kombapa melalui UPK Pria Kombapa di kolom-kolom, bahkan setiap keluarga. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menguatkan dan memberkati setiap kami. Bukan hanya dengan himbauan pemerintah kami untuk kami lakukan sesuatu dengan ekonomi keluarga kami, tetapi itu juga menjadi suatu perintah dan keharusan yang Engkau berikan sebagai firman hidup untuk setiap kami. Mampukan kami Tuhan dan berkatilah Komisi Pria Kombapa Jemaat, mulai dari Penatua, Wakil, Sekretaris, Asisten Bendara dan seluruh anggotanya, untuk bersama-sama bergandengan tangan menjadi inspirasi bagi seluruh Pria Kombapa Jemaat untuk dapat menjawab dan bahkan membangun suatu kehidupan yang lebih baik lagi. Tolonglah ya Bapa, karena hanya Engkaulah kekuatan kami. Karena hanya Engkaulah Tuhan, pemilik hidup ini, yang akan menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi setiap usaha kami, usaha untuk saling peduli, bagi upaya kami untuk memberi perhatian terhadap program pemerintah kami, bahkan dengan dunia kesehatan, supaya kami ikut serta dalam membangun upaya pencegahan terhadap wabah virus corona ini. Ingatkan kami Tuhan, agar kami tetap melaksanakan apa yang harus kami buat untuk membangun kehidupan iman kami dan ketaatan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan bagi bapak-bapak yang mungkin sibuk dalam pekerjaannya, dalam usahanya, tetapi juga di balik itu ada pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan menolong mereka, Tuhan menyertai mereka, mengingatkan supaya mereka tetap eksis dalam kehidupan beriman, menjadi domba-domba yang kelak akan mendapatkan jaminan kekal, serta menjauhkan perilaku yang bermasa bodoh dan tidak melakukan kehendak Tuhan, supaya jangan disebut seperti kambing yang tidak akan menjamin kehidupan kekekalan hidup. Maka Tuhanlah yang akan selalu menjadi inspirasi dan sumber hidup bagi setiap Pria Kombapa sebagai seorang suami dan kepala keluarga.
Berkatilah Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Dan Engkau menyambut persembahan yang sudah kami berikan, Tuhan kuduskan. Marilah ya Bapa, Engkau Allah yang akan selalu menuntun kepada kehidupan yang benar, rumah tangga setiap keluarga-keluarga pria Kombapa Jemaat Gemim Kalvari Malalayang. Agar Tuhan berkati dalam kerjasama sebagai mitra kerja dengan pemerintah, berupaya agar supaya dijauhkanlah dari segala virus COVID-19 ini. Upaya-upaya pencegahannya supaya kami, keluarga-keluarga yang tetap sehat, menjalani kehidupan yang sehat, dan kami boleh diberkati untuk aktivitas kami, usaha-usaha kerja kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami. Ada yang sakit, ada yang lanjut usia. Mari Tuhan, Engkau jamah mereka satu persatu. Engkau menyembuhkan, Engkau menguatkan, dan bahkan juga Engkau Allah yang akan memulihkan. Tuhan menolong mereka dan memberkati setiap bapak-bapak yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi. Tuhan tidak akan membiarkan mereka, tetapi akan melengkapi dengan hikmat untuk makin arif lagi mengatasi kehidupan rumah tangga mereka. Ya Bapa di dalam surga, ini doa kami. Ini yang sudah kami bawa di hadapan Tuhan. Mereka yang sudah bersama dalam persekutuan pada saat ini, yang sudah memberi diri mereka, baik Komisi Kesenian, Kiboris, Multimedia, satu persatu Engkau tilik mereka, agar pemberian diri mereka, pengabdian kehidupan mereka akan diberkati Tuhan. Kekuatan dan kesehatan kiranya Engkau berikan, dan kami semua boleh menikmatinya, boleh merasakannya. Engkau Allah yang tidak membiarkan kami. Demikian juga mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan jaga, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan jamah mereka. Para dokter dan perawat pun Engkau berikan kekuatan dan semangat untuk melayani sesama mereka seperti mereka melayani Tuhan. Maka berkatilah mereka Tuhan. Inilah doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita berdiri. Mari kita ungkapkan doa bersama, doa dari Fransiskus Assisi. Tuhan, jadikan aku alat damai sejahtera-Mu. Agar di tempat kebencian aku membawa kasih. Di tempat penghinaan aku membawa ampun. Di tempat perselisihan aku membawa kerukunan. Di tempat kesesatan aku membawa kebenaran. Di tempat kebimbangan aku membawa pengharapan. Di tempat kegelapan aku membawa terang. Di tempat duka cita aku membawa sukacita. Tuhan, agar kami tidak hanya ingin dihibur, tetapi terlebih ingin menghibur. Agar kami tidak hanya ingin mengerti, tetapi menaruh pengertian. Tidak hanya ingin disayangi, tetapi terlebih ingin mengasihi. Karena dengan merelakan diri kami menjadi kaya. Dengan kehilangan diri kami memperoleh selamat.
Dengan mengampuni kami menerima ampun. Dengan mati kami lahir baru untuk selama-lamanya. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Puji syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah Pria Kombapa Jemaat Gemim Kalvari Malayang 1 dari kolom 1 sampai 17 bisa berlangsung dengan segala baik. Yang mana telah memimpin ibadah kita pada saat ini Pendeta Deti Tanjaya Lengkong Master Teologia. Biarlah firman menjadi berkat dalam kehidupan kita semua, Pria Kombapa dan jemaat. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi PKB Jemaat Gemim Kalvari, kami sebut dengan kasih Penatua Bapak Jenri Sualang, SPD MAP. Kepada Bapak dipersilakan. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Kalvari, yang juga sebagai kadin kita pada ibadah saat ini. Saya sebut dengan kasih Ibu Pendeta Deti Tanjaya Lengkong Master Teologi. Yang saya hormati seluruh pimpinan dan anggota Badan Pekerja Majelis Jemaat beserta seluruh Pelsus kolom 1 sampai kolom 17. Yang saya hormati teman-teman Komisi PKB Jemaat bersama-sama dengan UPK PKB kolom 1 sampai dengan 17. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Luar biasa juga karya Tuhan pada hari ini, ketika kita masih dalam suasana pandemi global COVID-19, bahkan di wilayah Sulawesi Utara ini, di wilayah Gereja Masih Injili Minahasa ini, semakin bertambah, kita boleh beribadah, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan lewat ibadah Pria Kombapa Jemaat Gemim Kalvari Malayang 1, wilayah Manado Malalayang. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, memang saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bekerja sama dengan Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim dan secara struktur bekerja sama dengan
Badan Pekerja Majelis Wilayah dan Badan Pekerja Majelis Jemaat, termasuk Jemaat Gemim Kalvari, saat ini sementara mencari, mendidik, melatih, membina, membelajarkan anak dan cucu kita sehingga anak dan cucu kita ke depan benar-benar cerdas, hebat, tetapi berbudaya. Hal ini memang tugas kita sebagai bapak-bapak yang memiliki dan mendapatkan gelar dan predikat sebagai imam, raja dan nabi. Ya, sekali lagi, anak dan cucu kita ini dalam upaya kita sama-sama mencerdaskan mereka, menjadikan mereka hebat di masa depan tetapi berbudaya, tugas kita sebagai bapak-bapak. Sekali lagi, yang kita mendapatkan satu predikat sebagai imam, raja dan nabi dalam keluarga. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, hal ini memang dalam pemerintahan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Tujuannya sama, apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan manusia Indonesia yang seutuhnya. Seperti apa manusia Indonesia yang seutuhnya yang diharapkan oleh kita bersama? Pertama, kita mencari anak dan cucu kita, generasi muda kita, bahkan kita, dengan kita mencari orang-orang yang cerdas intelektual, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dapat dari mana? Belajar, belajar, dan belajar. Oleh karenanya wajarlah kita bapak-bapak menyekolahkan anak dan cucu kita SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dan Profesor Doktor. Kita sadar bahwa dari 1006 jemaat, ya kurang lebih, yang ada di Sinode Gemim ini, Jemaat Kalvari salah satu kategori jemaat yang paling banyak sarjana, ya. S1, S2, S3, Profesor Doktor, banyak kita di sini. Ini pertanda bahwa orang-orang yang telah mendahului kita, ya, yang mungkin sudah meninggal, ataupun tua-tua jemaat kita di Jemaat Gemim Kalvari ini sudah meletakkan dasar-dasar kecerdasan termasuk keimanan terhadap orang-orang tua kita, sehingga memperoleh orang tua yang saat ini berada di Jemaat Gemim Kalvari yang memiliki kecerdasan intelektual yang luar biasa sampai Profesor Doktor. Dan tugas kita adalah mempertahankan, bahkan meningkatkan anak cucu kita, benar-benar kita belajarkan supaya mengikuti jejak juga oma dan opa kita yang ada di jemaat ini. Tugas kita juga sebagai bapak-bapak. Kedua, pemerintah termasuk jemaat mencari orang-orang yang cerdas emosional sosial, menghargai karya orang lain, menghargai pendapat orang lain, tidak sombong, rela berkorban, beretika, jujur. Inilah orang-orang yang cerdas emosional sosial. Bahkan hasil penelitian yang saya baca, ya, pemimpin-pemimpin yang akan berhasil ke depan, bahkan pemimpin-pemimpin saat ini, ya, terbanyak adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional sosial, bukan kecerdasan intelektual. Bahkan saya dengar, saya baca 82% pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional sosial. Luar biasa. Dan mungkin termasuklah kita bapak-bapak di sini, termasuklah senior-senior kita, ya, pemimpin-pemimpin yang dibarengi dengan kecerdasan intelektual tetapi juga kecerdasan emosional sosial. Dan ketiga, kita sementara mencari juga orang-orang yang cerdas spiritual, ya, hubungan dengan Tuhan. Kecerdasan spiritual ini hanya Tuhan yang tahu, ya. Keberadaan kehidupan kita dalam kehidupan toleransi beragama dan antar beragama, dan perilaku kita terhadap Tuhan, ya tentunya
hanya Tuhan yang tahu. 3 kecerdasan ini bagi kita sebetulnya sudah cukup. Tetapi kadang-kadang anak dan cucu kita ke depan apabila masuk ke dunia kerja dan mereka sudah sakit-sakitan, mereka sudah tidak mampu lagi mengaplikasikan 3 kecerdasan ini. Oleh karenanya, satu kecerdasan lagi yang kita kembangkan itu yang disebut dengan kecerdasan kinestetis. Apa itu? Olahraga dan seni. Oleh karenanya, di masa pandemi ini, ya, kita sama-sama mempertahankan keimanan kita, termasuk juga imun kita untuk mempertahankan hidup. Bapak-bapak yang dikasihi dan berkati Tuhan, 4 kecerdasan ini, ada satu kecerdasan yang melebihi dari 4 kecerdasan ini. Ya. Jadi luar biasa ini. Ada satu kecerdasan yang tidak disebut-sebut melebihi 4 kecerdasan ini. Ya. Itu yang disebut dengan hikmat. Ya. Bapak-bapak, apabila Tuhan memberikan hikmat kepada kita, luar biasa. Ya. Kita tidak memiliki 4 kecerdasan ini, kita boleh melampaui kecerdasan-kecerdasan itu apabila Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Ya. Hal ini juga diamanatkan dalam kitab Amsal. Ya. Amsal 2 ayat 6 berkata bahwa karena Tuhan yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Itulah kecerdasan kita yang luar biasa. Saudara-saudara jemaat, bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini memang anak dan cucu kita sudah akan masuk pada proses belajar mengajar. PPDB online sudah selesai dan saat ini kita masa-masa pendaftaran, dan yang pasti bulan Juli ini sudah mulai proses belajar mengajar. Tetapi hikmat daripada gubernur juga, sehingga Pak Gubernur menurunkan surat edaran nomor 420 tentang kegiatan belajar mengajar atau proses belajar mengajar SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat, di mana kegiatan belajar mengajar masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing melalui proses daring. Ya, inilah kebijakan pemerintah melalui Gubernur Sulawesi Utara bahwa proses belajar mengajar saat ini dan belum ditentukan sampai kapan selesai, tetap dilaksanakan di rumah masing-masing dengan online. Daring termasuk PLS, pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, masih dilaksanakan juga secara online. Saya berharap juga kita bapak-bapak boleh mengsosialisasikan surat edaran Gubernur nomor 420 ini kepada anak cucu kita yang nantinya akan masuk proses belajar mengajar dalam bentuk online. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk mengantisipasi semua persoalan termasuk pandemi COVID-19 ini, termasuk juga tugas kita melayani dan dilayani, saya mengajak kita masih tetap memberlakukan dengan baik dan benar tentang protokol kesehatan. Sambil saya meminjam kata kalimat Bapak Gubernur pada suatu saat Bapak Gubernur memberikan sambutan dan berkata, marilah kita berdamai dengan alam, marilah kita berdamai dengan lingkungan, dan marilah kita berdamai dengan tetangga, bahkan semua orang. Tetapi yang paling penting, mari kita berdamai dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai pencipta alam semesta.
Saya kira hal ini yang perlu saya sampaikan, mengingatkan kita sebagai pria Kombapa yang mendapatkan predikat sebagai imam, raja, dan nabi dan dalam keluarga. Mari kita aplikasikan tugas kita ini. Dan informasi kegiatan sinodal bahwa rencana memang Hapsa Pria Kombapa dilaksanakan bulan Juni barusan, ya, karena pandemi COVID-19 ini maka ditunda. Jadwalnya belum ditentukan, tetapi mungkin yang pasti ditunda pada tahun depan, dan tempat pelaksanaan di wilayah Mapanget 1. Saya kira ini yang boleh saya sampaikan, dan akhir kata juga saya merespons positif ibadah yang telah berlangsung dengan baik ini. Sambil paling terakhir saya berterima kasih pertama kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, saya sebut dengan kasih Ibu Pendeta Deti Tanjaya Lengkong, Master Teologi, yang menjadi kadim kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta, anak-anak dan cucu-cucu dalam tugas pekerjaan dimanapun Ibu Pendeta berada, bertugas dan melayani. Berterima kasih kepada teman-teman komisi yang sudah bersama-sama hadir di gedung gereja ini, beribadah di gedung gereja, termasuk juga teman-teman komisi lain yang beribadah di rumah masing-masing. Berterima kasih kepada Prokantor dan Kantoria, Bapak Etin Daloan dan Bapak Eli Kaunang, serta Kiboris, Bapak Reza Adare, serta tim multimedia yang memang tak henti-hentinya secara teknis mereka mengatur acara demi acara, ibadah demi ibadah, sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Ibu dan Bapak Kostor. Secara khusus saya berterima kasih kepada tim ataupun grup orkes PKB Jemaat Gemim Kalvari yang sudah membawakan puji-pujian di bawah pimpinan Bapak Insinyur Dolfi Pamikiran MSI. Bahkan kepada semua pihak yang telah membantu kami demi sukses dan lancarnya ibadah ini, atas nama Komisi PKB Jemaat Gemim Kalvari menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.